Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah memasuki pertemuan kelima, nggak kerasa ya? 2 pertemuan lagi, nanti udah UTS. Tetap semangat, oke? Today we are study about elements of drama. What kinds? Apa jenisnya? The first, plot, characters, dialogue, setting ya. Jadi ini yang kita akan bahas di elemen of drama atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah drama. Oke, tujuan pembelajaran diharapkan kalian atau mahasiswa setelah mengetahui pembelajaran hari ini dapat memahami unsur-unsur utama dalam sebuah drama. Apa aja unsur utama dalam sebuah drama? Yaitu ada plot, karakter, dialog dan juga setting. Kemudian mampu menganalisis sebuah teks drama secara sistematis. Yang selanjutnya dapat menerapkan analisis untuk membuat sebuah interpretasi, pertunjukan singkat dan juga soal evaluasi. Nah, ini setelah kalian mendapatkan materi diharapkan dapat tercapai ketiga tujuan pembelajaran di hari ini ya. Okay. What is a drama? What do you know about drama? Suatu pertunjukan yang melibatkan seseorang dalam berakting. Ada lagi? Another answer? Suatu karya tulis yang dipentaskan dan berisi tokoh-tokoh. Oke, ada lagi? Yes, jadi drama is a text written for performance ya. Jadi sebuah drama itu sebuah teks yang ditulis untuk dipentaskan. Mengandung dialog, adanya dialog, kemudian tindakan, petunjuk panggung ya. Kemudian seperti apa menganalisis dalam sebuah drama yaitu berbeda dari analisis prosa atau puisi. Kenapa berbeda? Karena tadi adanya dialog, interaksi gitu ya. Kemudian ada yang dipentaskan, ada yang dipertunjukkan. Nah, ini fokusnya pada interaksi verbal dan aksi yang dapat dipentaskan. Jadi lewat drama juga kita bisa memberikan sebuah pesan tersendiri terkait dengan apa yang dipentaskan ya, memberikan sebuah pesan atau pengetahuan. Oke, jadi this is a drama elements. Jadi unsur-unsur drama, unsur-unsur yang ada di dalam sebuah drama apa saja. Yang pertama, alur atau disebut dengan plot. Do you know about plot or alur? Apa tuh? Rangkaian sebuah cerita. Oke, jadi yang dimaksud dengan plot itu seperti yang sudah kalian jawab tadi, yaitu ya rangkaian atau alur sebuah peristiwa yang membentuk cerita drama dari awal sampai selesai, sampai akhir. Judulnya atau temanya apa nih? Pasti endingnya seperti apa? Pernah kalian menebak nggak dari judul itu ini endingnya pernah langsung ketebak nggak? Pernah juga ya. Kemudian kadang-kadang ada tidak yang tidak ketebak endingnya seperti apa sih gitu. Ada juga ya. Jadi yang dari awal kita sudah melihat topik atau judulnya, tema yang diangkat, kita bisa melihat atau mengetahui lebih awal endingnya atau pesannya seperti apa. Kemudian terkadang juga kita susah untuk menyimpulkan nanti pesan apa. Jadi harus kita menonton dari awal sampai akhir ya. Oke, selain plot ada juga eksposisi. Eksposisi ini yaitu yang berkaitan dengan perkenalan latar, karakter, dan situasi awal. Latarnya seperti apa, di mana, karakternya siapa yang memerankan, ya situasi awalnya maksud situasi cerita dari segi panggung, settingkan panggung, pementasannya itu seperti apa.
Kemudian konflik pemicu ya, atau disebut dengan engaging incident. Jadi peristiwa yang memulai konflik utama. Jadi di setiap peran atau dialog atau drama itu ada yang namanya tokoh peran utama. Entah itu yang diutamakannya yang antagonisnya, kemudian juga atau yang baiknya ya, jahat atau baiknya, biasanya itu ya. Kemudian rising action. Rising action ini peningkatan sebuah konflik ya. Seperti apa? Serangkaian peristiwa yang membesarkan ketegangan. Jadi ini konflik intinya seperti apa dalam sebuah cerita itu. Ketika kita sudah melihat dari inti permasalahannya, kita bisa menebak alur ceritanya seperti apa. Biasanya seperti itu ya, endingnya. Kemudian selain itu juga ada klimaks. Klimaks apa sih? Klimaks itu titik puncak konflik seperti apa nih gitu kan, ini yang sangat dinanti-nanti momennya gitu ya, yang paling menentukan. Kemudian selain itu feeling action atau penyelesaian, setelah ada permasalahan pasti ada solusi atau penyelesaian seperti apa gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada resolusi atau denouncement ya, konflik terselesaikan atau tidak terselesaikan akhirnya seperti apa nanti. Nah, itu disebut resolusi pada ya unsur-unsur drama yang harus kita ketahui. Next ya. Oke, jenis alurnya ya seperti apa? Ada yang namanya linear. What do you know about linear? Apa tuh linear itu? Terstruktur. Kronologinya jelas dari awal sampai akhir, alurnya jelas ya. Iya, kronologinya jelas dari awal sampai akhir. Jadi ya, jadi jelas tidak ada potong-potongan ataupun tidak ada melenceng dari alur yang sudah disiapkan jadi jalur ceritanya ya. Kemudian kalau non linear atau ada flashbacknya, jadi kalau linear itu dari awal terus, kalau non linear itu ada seberapa jadi zaman dahulu kala dijelasin dulu awalnya, itu disebut dengan non linear ya. Kemudian kalau non linear itu biasanya pementasan dramanya temanya apa? Sejarah, iya ya betul. Karena dari dulu dijelasin dulu sebelum zaman sekarang baru nanti dikaitkan dengan zaman sekarang. Biasanya pementasan tentang tokoh-tokoh pahlawan ataupun sejarah gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada sirkular. Sirkular itu apa sih? Kembali ke situasi awal namun dengan makna yang berbeda. Jadi lebih lebih maju istilahnya dari awalnya seperti apa jadi dikembangkan atau dikemas menjadi lebih modern seperti itu ya. Oke, contoh singkatnya secara garis besar ada seorang guru atau disebut dengan tokoh A menuduh siswa ini disebut dengan tokoh B menuduh siswa ini menyontek. Kemudian konfliknya terbuka. Kemudian ada pemeriksaan bukti. Terbuka ini ketahuan sama si guru. Setelah ketahuan diperiksalah ya. Buktinya bener nggak nih kalau si anak ini nyontek gitu ya. Kemudian ada pengakuan atau pembelaan. Jadi pembelaan dan pengakuan dari siapa? Dari siswa. Setelah si siswa ketahuan, kemudian diperiksa, pasti ada otomatis ada pembelaan dari orang yang dijudge menyonteknya itu. Berarti kan siswa ya. Nah, kemudian dari pengakuan atau pembelaan itu, konsekuensi di kelasnya seperti apa? Kalau memang ketahuan buktinya dia menyontek ketika ujian contoh, konsekuensinya dari guru itu diberikan apa? Sanksinya, hukuman. Contohnya hukumannya seperti yang tadinya duduk di kelas bareng teman bisa duduk di bangku pengawas di depan dipisahkan gitu kan bisa seperti itu ya. Kemudian refleksi dan perubahan seperti apa solusinya, refleksinya jadi memberikan peringatan kepada murid-murid atau siswa yang lainnya agar dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing bahwa nyontek itu tidak bagus atau tidak baik kalau memang terbukti seperti itu ya. Jadi ketika ada pengaduan dari siswa atau mahasiswa, Bu, ketika kalian lagi UAS gitu, Bu, kan di AWAS nih.
Bu, si A menyontek nih, kan nggak boleh open gadget, tapi dia open gadget. Contoh gitu. Kemudian diperiksa lah, diidentifikasi lah si pengawas, betul atau tidak gitu. Kalau memang tidak ketahuan, kan si pengawas juga tidak langsung harus menuduh begitu saja. Pasti kan dia cross check dulu kepada siswanya, betul atau tidak tuduhan tersebut, gitu ya. Kalau ada memang terlihat bukti nyatanya, pasti pasti dia diberikan sanksi. Kemudian yang kedua yaitu karakter atau tokoh. Karakter atau tokoh itu apa sih? Orang yang orang yang bermain peran, ya. Oke, jadi ciri apa definisinya seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan karakter yaitu perilaku ya. The actor is a drama. Jadi pelaku dalam drama itu sendiri ya. Can be protagonis, antagonis ya, extract or symbolic roles. Jadi dapat berupa protagonis, antagonis, figuran ataupun peran simbolik atau kalau simbolik itu peran tambahan bukan peran utama ya. Oke, kemudian aspek penting dari karakter ini. Protagonis itu apa? Protagonis tokoh utama dengan tujuan atau keinginan yang jelas. Protagonis itu baik atau jahat? Kalau antagonis, jadi ini pasti setiap setiap ada drama pementasan kalau memang itu pasti ada yang jahat, ada yang baik. Oke. Kemudian rondo atau flat datar biasa aja gitu ya, tidak ada apa namanya, kalau kalau dia membela ya membela si majikannya gitu, tidak berubah-ubah gitu ya. Kemudian statik atau dinamik sama juga ya, tetap atau bisa berubah juga. Motivasi berarti kan memberikan sebuah alasan tindakan karakter, contohnya kebutuhan, keinginan, ketakutan, memberikan apa, melengkapi sebuah dialog atau pementasan itu ya. Kemudian relasi antar karakter. Jadi ada hubungannya antara si A dengan si C, ada kaitannya nggak nih gitu kan. Kalau memang ada ya pasti tentang apa kaitannya, yang tadi berkaitan dengan tema yang diangkat oleh sebuah peran itu sendiri ya. Kemudian teknik penciptakan karakter dalam sebuah teks, yaitu yang pertama ada dialog. Dialog itu apa sih? Diucapkan dan juga bagaimana cara bicaranya sesuai dengan karakter. Kalau memang si protagonis atau antagonis, pasti kan beda-beda ya. Kalau antagonis kan jahat. Biasanya kalau jahat intonasinya tinggi, nadanya keras. Kalau yang baik dia lembut, lemah lembut kan seperti itu ya. Kemudian tindakan atau aksi panggungnya juga harus disesuaikan dari gestur, body language-nya. Kalau jahat ya pasti mungkin ada agak sedikit temperamental, kalau temperamental gitu ya. Kemudian ada sedikit fisik atau seperti apa. Kemudian kalau yang baik ataupun yang di apa namanya biasanya dihujat gitu akan lemah gitu ya sesuai dengan karakternya. Oke, kemudian reaksi atau karakter lainnya itu tadi memperlihatkan aspek tertentu mulai melalui interaksi. Jadi disesuaikan dengan masing-masing perannya otomatis gitu ya. Nah, ini juga ada contoh karakter singkat, contoh karakter di dalam sebuah pementasan dialog, ada guru, kemudian ada Dewi dan ada yang lainnya. Nah, ini protagonis. Pajaya, seorang kepala sekolah, pragmatis. Kemudian antagonis ada Rina, siswa sebagai katalis konfliknya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ketika kalian nanti ada sebuah pementasan drama, tugas drama kecil umpamanya ya. Nah, pasti di situ ada bermain peran yang berbeda-beda, tidak sama ya. Tentunya sesuai dengan jalur cerita yang akan diungkap atau yang akan dipentaskan. Oke, selanjutnya yaitu tentang dialog ya, percakapan tadi ya. Sudah tahu ya di antara contohnya itu antara satu dengan yang lainnya adanya percakapan di dalam sebuah pementasan. Ketika tidak ada pementasan disebut dengan drama nggak sih? Tidak ada dialog bisa disebut dengan drama tidak? Tidak ya, karena kan memang sebuah drama itu tadi ada yang namanya interaksi atau dialog. Ini kan item-item yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Kemudian fungsi dialog itu sendiri untuk apa sih the function of dialogue? Jadi untuk pertama the first yaitu
mengungkapkan karakter. Tadi bahasa, nada, sikap. Jadi dari cara pengucapan pun kita sudah bisa menebak dia karakternya seperti apa gitu ya. Kemudian mendorong alur ya tadi ceritanya seperti apa, mengungkapkan tema dan motif, memberikan materi untuk aksi panggung. Yes. Ciri-ciri dialog yang efektif seperti apa? Ringkas dan fungsional. Jadi memiliki tujuan yang sudah jelas, kemudian dapat dipahami oleh penonton. Memiliki nada atau ritme dan juga jedanya yang bagus, memiliki dialognya yang jelas gitu ya. Kemudian memperlihatkan subjeknya. Contohnya seperti apa? Diungkapkan seperti apa gitu ya. Ini masalah tentang pembahasan. Kemudian berbeda antara tokoh, suara, atau bahasa yang lainnya. Pasti setiap di dalam sebuah pementasan biasanya kan ada backsound-nya ya. Kalau backsound-nya umpamanya bagian si yang apa namanya? Bagian dialognya yang tentang konflik biasanya disesuaikan soundnya itu agak seperti apa, berbeda dengan agak tegang ya, karena pementasan kemudian lightingnya juga kalau tegang itu bisa disesuaikan settingannya ya, seperti itu. Kemudian ada contoh singkat dialog, ada yang bermain peran yang namanya Siti dan si Budi. Oke, bisa dilihat? Agak-agak nggak jelas ya. Oke, si Siti ini bertanya, "Why are you late again?" Jadi kan ini contohnya apa? Siti seorang guru ya. "What are you late again?" Si Budi, "Traffic jam." Siswa buktinya ya gitu ya. Jawabannya traffic jam. Kemudian si guru ini, "Traffic jam every day." Berarti kan si anak ini setiap terlambat alasannya sama aja ya, macet aja gitu kan. Has anything ya kan? Chance gitu kan. Masa iya ya setiap dia ini alasannya macet aja, kan nggak mungkin juga. Nah, tapi kalau memang macet pasti kan kita udah tahu jalannya macet, jangan siang dong. Kan harus ada upaya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah rangkaian singkat sebuah dialog di sebuah kelas biasanya ya. Kalau kalau kita lihat, kalau kita analisis ini antar guru dan siswa ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sering apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dimaksud, ini seperti apa nih? Menganalisnya, si Budi ini betul atau hanya elakan saja? Dia bilangnya traffic jam. Betul nggak nih kira-kiranya? Berarti si guru itu kan harus menganalisis dulu ya, dari segi tempat tinggal atau alur jalan yang dilintasi memang betul atau enggak. Terus kalau memangnya betul, ya pasti memberikan sebuah solusi. Kalau memang dia hanya alasan mungkin dia bangunnya kesiangan gitu kan. Nah, ini juga harus diinvestigasi lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya yaitu tentang setting atau disebut dengan alur. Definisi atau penjelasan tentang setting ini, the time and place where the dramatic action takes ya. Jadi disebut dengan waktu dan tempat terjadinya aksi drama. Setting ini latar. Biasanya ada waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian juga cuacanya seperti apa, kemudian itu juga bisa disesuaikan dengan kalau punya hujan, kalau di panggung nanti ada bagian backsoundnya suara gemuruh angin dan air hujan, jadi disesuaikan. Kalau umpamanya horor berarti kan nanti lampunya kelap-kelip ya kan, nah itu jadi bisa disesuaikan. Ini tentang settingan atau latarnya gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih si setting ini? Yang pertama membentuk suasana. Kalau ketika pementasan drama itu tidak sesuai dengan settingan, maka apa yang akan terjadi? Selain berantakan apa? Tidak tersampaikan pesannya. Kemudian si peserta atau penonton juga akan terasa jenuh, tidak apa namanya, tidak antusias nontonnya gitu ya. Oke, kemudian memberikan batasan bagi tindakan tokoh tadi sesuai dengan karakternya.
sebagaimana simbol atau persepsi tema. Jadi kalau disesuaikan kan, kalau punya memang dia ceritanya itu di dalam sebuah hutan besar, mungkin di panggungnya itu ada yang namanya propertinya pohon-pohon, hewan segala macamnya gitu ya. Kemudian nanti backgroundnya kalau ganti tema di dalam belakang layarnya diganti lagi jadi disesuaikan seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan setting atau latar. Nah, ini ada contoh setting ya. The classroom was in the afternoon. The cockbird covered in scribbles ya. Jadi di ruang kelas sore papan tulis penuh coretan, kursi terbalik, suasana kacau menandakan konflik sosial di dalam kelas. Mungkin bisa jadi bekas belajar ribut, kemudian ada kejadian yang tidak diinginkan atau diharapkan, makanya suasana kelasnya itu berantakan. Berarti kan sesuai ya, ada apa nih gitu. Kalau kelasnya rapi berarti kan mahasiswa tuh aman-aman aja, nggak ada ribut ya kan, nggak ada permasalahan ataupun konflik. Oke, selanjutnya langkah-langkah diskusi dan analisis dalam sebuah teks drama. Yang pertama yang harus kita tekankan dalam pendekatan sistem dari menganalisis sebuah teks analisis harus yang pertama harus dibaca cepat. Ya, keseluruhan teks. Kalau di dalam bioskop itu ada biasanya apa? Sinopsisnya itu juga bisa mewakili alur cerita ya. Kita dari judulnya, terus kemudian kita tentang apa sih pengen tahu gitu isi cerita gitu ya. Dari buku juga sama ya, ada ringkasannya ya sinopsisnya. Nah, itulah salah satu cara tercepat gitu. Kalau kita baca teks drama satu buku kan nggak mungkin, jadi kita baca sinopsisnya aja ringkasannya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi elemen dasar. Contohnya seperti apa? Kita dilihatlah jadi judulnya, pengarangnya, waktu tempatnya, tokohnya seperti apa. Nah, dari situ juga sudah dari judul bisa sudah ketebak ya, drama itu nanti seperti apa. Yang selanjutnya menganalisis plot tadi ya. Setelah menganalisis plot, karakteristik atau karakter atau tokohnya, kemudian menganalisis dialognya. Ini cara cepat untuk menganalisis sebuah teks drama. Poin-poinnya ini yang pertama tadi membaca cepat, mengidentifikasi elemen dasar. Elemen dasar itu apa ya tadi dari judul, waktu, tempat ini adanya di latar ya, tokohnya seperti apa. Nah, ya, cara-cara langkah-langkah untuk menganalisis sebuah teks drama. Oke, nah yang selanjutnya setting dan simbolisme, tema dan pesan, intertekstualitas dan konteks, kemudian pertanyaan performatif, kemudian simpulkan interpretasinya. Nah inilah langkah-langkah, ada 10 langkah yang ketika kita atau kalian mendapatkan tugas menganalisis sebuah teks drama, jadi ini langkah-langkah yang kalian harus tempuh agar bisa dianalisis secara keseluruhan, ya. Paham ya? Lanjut. Kemudian ini ada juga explore of short drama text ya, benefit analisisnya. Kemudian ini dalam segi contoh teks drama pendeknya, jadi menganalisis teks singkat. Nah kita lihat tadi kan pertama tadi yang ketika kita ingin menganalisis sebuah teks itu kita baca sinopsisnya. Kalau ini kan nggak mesti harus ada sinopsis karena ini teks yang sangat singkat ya. Jadi kita bisa menganalisis dari apanya? Kalau ada teksnya seperti ini. Dari apa? Dari dialognya. Kalau ada seperti ini dilihat, jadi kita dianalisis dari dialognya. Ya, kemudian selain dari itu dari settingnya juga tempatnya, waktunya. Berarti kalau di classroom, nah settingnya udah jelas ya. Waktunya afternoon. Setelah itu baru kita bisa menganalisis atau membaca dialog pendeknya ya. Look at the clock gitu. We have to get start today's presentation assessment. Berarti ada di mana nih? Sudah jelas ya, berarti di kelas. Siti ini sebagai siapa? Siti ini sebagai apa perannya? Ketua atau guru? Coba dibaca. Kemudian si Budi looking and curious. Sorry, I'm not ready katanya. Berarti si Budi ini siapa? Murid.
Sisi lagi, not ready? You always do that. Why didn't you say so from the start? Katanya ya. Alasan I was afraid of making a mistake. If I did, I'd be ridiculed. Ya, we are all afraid, but don't let fear kill your chances. Nah, ini kalau kalian baca atau dianalisis dari sebuah dialognya, ini siapa ini? Teman atau guru? Guru ke muridnya? Gitu. Oke, coba kita lihat hasil analisisnya. Menurut kalian guru kepada murid. Oke. Nah, kita lihat. Ini hasil dari analisisnya. Sama nggak menurut kalian? Ini plotnya ini konflik interpersonal antara dua rekan. Berarti bukan guru, teman. Nah, itu juga harus kalian pahami. Tadi kan kata Ibu apa? Dari tema, kemudian settingnya, atau kemudian dari dialognya. Jadi jangan langsung mengejar. Nah, Ibu tadi memberikan jebakan. Classroom berarti guru nih ya, padahal kan kalian belum dibaca, ya aja. Nah, itulah pentingnya menganalisis sebuah teks drama. Ternyata salah ya. Kalian tadi kan mengiranya guru sama siswa. Ternyata memang teman. Kan ada masa kamu bilang awalnya kan tadi bilang dia nggak berani takut salah. Memang guru itu kan lebih ke teman ya untuk memberikan sebuah presentasi. Oke, jadi nah lihatlah dari karakter dan juga dialog serta settingnya. Meskipun di ruang kelas memang ada guru, tapi kan selain guru ada apa lagi, teman. Oke, jadi hati-hati untuk menganalisis ya. Ini jebakan ya. Oke, paham ya? Oke, jadi dibaca dulu nih. Kalau kalian sulit menebak dari sebuah tadi setting, jangan lihat dari hanya settingnya aja, tapi dilihat yang lebih detail itu kata-kata atau kalimat atau dialognya, dipahami dialognya. Oke, nah ini contoh kemudian dari plot juga ya. Tuliskan kembali definisi plot. Nah, berarti ini latihan. Ini worksheet atau latihan sebuah pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan ke sini, kalian paham tadi materi yang sudah dijelaskan? Apa saja yang harus kita analisis dan kemudian unsur-unsur apa saja yang ada di dalam sebuah drama yang harus kita analisis? Yang wajib di dalam sebuah teks drama apa saja tadi unsur-unsurnya? Plot, dialog, setting, karakter, and then apa lagi? Apa lagi? Ya udah, oke. Sekarang pertanyaan yang pertama. Untuk plot, tuliskan kembali definisi plot dengan kata-kata kalian sendiri. Menurut kalian, yang disebut dengan plot itu apa tadi? Alur sebuah cerita dalam sebuah drama. Oke. Kemudian karakter. Karakter itu apa sih? Orang yang berperan dalam cerita. Apa perbedaannya antara protagonis dan antagonis? Oke. Iya, berarti sudah paham. Kemudian tuliskan satu contoh karakter protagonis dari drama atau film yang kalian pernah lihat. Film apa yang kalian pernah lihat atau tonton atau dibaca ada protagonis dan antagonisnya? Rapunzel. Rapunzel siapa yang protagonis dan antagonisnya? Oke, kemudian kamu apa? Apa? Ya, terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih, ada lagi? Hah? Ada lagi? Tom and Jerry. Kemudian ada lagi? Siapa lagi? Fikri? Harry Potter. Harry Potter ada protagonis antagonisnya? Banyak. Ratu.
Ayo Ratu, diam aja nih Ratu. Coba, Ratu pernah nonton film atau membaca sebuah teks drama gitu menganalisis? Lupa. Oke. Setting, apa sih itu setting? Latar atau tempat. Ada apa aja yang dalam sebuah setting tuh? Tempat, waktu, suasana. Oke. Kemudian tuliskan 3 fungsi setting dalam sebuah drama. Fungsinya untuk apa sih tadi? Kan tadi ada waktu, tempat, dan tadi apa? Suasana. Waktu apa? Fungsinya untuk apa waktu itu? Apa Fikri? Untuk memberikan sebuah ciri atau apa? Ayo, apa waktu itu? Menunjukkan kegiatan atau drama itu kisah ceritanya di dalam suatu hari atau di malam hari atau di pagi, kejadiannya ya, keterangan waktu. Kemudian apalagi tadi selain waktu? Tempat. Nah, kalau contoh drama satu kita ambil tadi apa tadi? Apa? Rapunzel. Tempatnya di mana? Di sebuah kastil. Kemudian satu lagi. 3. Satu lagi tadi apa? Suasana. Rapunzel apa suasananya seperti apa? Ayo. Suasananya seperti apa? Menyenangkan atau mencekam atau sedih atau bahagia, kan itu suasana. Semuanya ada. Oke, jadi lengkap ya. Ada sedihnya, ada bahagianya, ada mencekamnya juga. Oke, paham berarti ya? Oke. Nah, ini ada sebuah latihan ya tadi latihan ya. Silakan ini ada latihannya nanti Ibu kirimkan. Latihannya sudah dibaca kebaca tidak? Terlihat nggak? Nanti Ibu kirimkan ya. Oke, kemudian setelah latihan, nah oke. Ini terakhirnya thank you. Jadi setelah kalian melihat kita tadi latihan individu, oke?